Pada video ini, kita akan mempelajari fitur-fitur yang terdapat pada Autodesk Revit, yaitu arsitektur, struktur, insert, meshing and site, serta memahami peran, properties, dan project. Pertama, kita masuk ke aplikasi Revit-nya. Nah, di sini kita akan mulai dari tab yang paling sering digunakan, yaitu tab arsitektur, di mana elemen yang pertama kita menggunakan wall. Nah, di sini jika kita ingin membuat rumah, kita harus membuat dinding menggunakan fitur wall. Setelah itu kita juga bisa menambahkan pintu atau menggunakan door. Nah, pintu hanya bisa digunakan ketika sudah ada dinding. Setelah itu ada windows atau jendela. Setelah membuat sebuah tembok atau wall, kita bisa menambah jendela dengan mengklik bagian windows. Ini berfungsi untuk memberikan pencahayaan dan sirkulasi udara. Di sini ada berbagai macam jenis pintu, juga jendela. Berikutnya adalah kolom. Nah, kolom ini berfungsi sebagai penyangga bangunan. Bagian kolom biasa diberikan pada sudut-sudut rumah atau bangunan. Setelah itu kita masuk ke komponen. Nah, di komponen ini kita bisa menambahkan banyak objek seperti pohon. Nah, di sini saya menambahkan beberapa pohon. Juga bisa menambahkan seperti kursi ya. Di komponen kita juga masih bisa menambahkan beberapa objek lain dari browser. Selanjutnya kita masuk ke bagian floor atau lantai. Untuk membuat lantai berbentuk persegi, kita bisa menggunakan fitur dari modify. Setelah itu kita konfirmasi. Ini sudah jadi ya. Nah, selanjutnya jika ingin menambahkan dinding, kita bisa menambahkannya di atas floor. Tidak perlu mengubah level ya. Setelah itu kita masuk ke roof. Nah, di sini kita bisa menambah bagian atap. Di sini masih menggunakan fitur ceiling. Untuk mengubah ketinggiannya kita bisa ubah di bagian properties. Selanjutnya adalah bagian roof, atap. Atap kita setting di level 2 atau di atas lantai 1. Nah, di sini sama seperti membuat lantai, kita ambil bentuk kotak sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini masih terlalu tinggi. Kita bisa ubah ketinggian dari atapnya pada
bagian properties. Di sini saya menggunakan mode attach, yaitu menyesuaikan dengan ketinggian atap ya. Nah, di sini bisa menggunakan penggantian jenis atap. Selanjutnya kita masuk ke bagian tangga. Nah, di sini kita bisa menambahkan tangga pada Revit dengan cukup mudah. Tangga bisa digunakan untuk jalur dari lantai 1 untuk ke lantai 2. Ya, berikutnya adalah bagian tab struktur. Di bagian struktur ini ada beberapa opsi seperti fondasi, lantai dasar, dan juga kolom. Nah, sekarang kita masuk ke tab insert. Tab ini digunakan untuk menambahkan elemen dari luar ke dalam project. Misalnya, jika kita ingin menambahkan furnitur seperti kursi atau meja, kita bisa menggunakan fitur load family. Saat kita load family, kita bisa memilih berbagai jenis objek yang sudah tersedia di library Revit-nya. Setelah dipilih, objek tersebut bisa langsung kita tempatkan ke dalam ruangan. Selain itu, terdapat juga fitur import CAD yang memungkinkan kita masukkan file ini dari AutoCAD. Biasanya ini digunakan jika kita sudah memiliki gambar dalam format DWG. Ada juga link Revit yang digunakan dalam kerja tim. Fitur ini bisa membuat kita menggabungkan beberapa file menjadi satu proyek yang terintegrasi. Tab insert ini penting karena bisa membantu kita menambahkan detail yang mendukung kolaborasi dalam proyek. Berikutnya kita masuk ke bagian tab Meshing and Site. Di sini tab ini digunakan untuk membuat bentuk massa bangunan dan kondisi lingkungan di sekitar. Pada tahap awal, biasanya kita belum langsung membuat detail, tapi kita bisa membuat bentuk dasar dahulu menggunakan fitur meshing. Di sini misalnya ada bentuk balok aja. Nah, setelah ini kita ubah ke bentuk trapezium. Nah, di sini bisa juga memberikan fitur kontur tanah, membuat kontur tanah. Jadi dia bentuknya seperti lahan yang asli. Nah, selanjutnya di sini ada fitur building pad. Nah, di sini berfungsi untuk menentukan area bangunan yang akan berdiri di atas tanah. Misalnya di sini kita bisa menambahkan pot bunga ya di atas tanah yang sudah memiliki bentuk kontur tanah sendiri. Berikutnya kita akan membahas bagian project browser. Di sini project browser berfungsi sebagai tempat navigasi dari semua tampilan dalam proyeknya. Di sini kita bisa melihat berbagai jenis tampilan seperti denah, tampilan 3 dimensi, tampilan bangunan, hingga lembar gambar atau sheet.